Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlani Citra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi tentang konsep dasar bisnis dan manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Kata manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini mempunyai arti seni, melaksanakan dan mengatur. Namun secara global, kesemua pengaturan manajemen akan fokus pada hal penting, ialah pembuatan keputusan. Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti mengelola, mengendalikan, mengusahakan, dan memimpin. Bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Definisi bisnis dan manajemen. Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat kita ketahui bahwa manajemen bisnis adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis, di mana mencakup semua pengaturan, baik dari proses pengerjaan suatu bisnis atau mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Dalam usaha besar sampai usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju usaha kamu mempunyai target dan pendapatan memenuhinya. Tujuan bisnis pertama, untuk menggunakan present dan prestasi. Kedua, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Ketiga, untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keempat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Kelima, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Keenam, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Ketujuh, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Sumber daya bisnis. Pertama, ada money. Uang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membayar seluruh tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kedua, ada man. Faktor man atau manusia menjadi faktor utama dan paling menguntungkan. Hal ini karena manusialah yang menyusun tujuan dan melakukan semua proses untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, materi. Manfaat yang pertama yaitu perusahaan bisa memiliki standarisasi bahan seperti dalam hal ukur, jumlah, merek, dan jenis bahan baku. Keempat, ada mesin. Mesin adalah sumber daya usaha yang krusial dalam proses produksi, khususnya jenis usaha yang membutuhkan alat atau mesin untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Kelima, ada metode merupakan tata kerja yang perusahaan gunakan, baik untuk membuat produk atau mengelola sumber daya perusahaan lainnya. Pihak manajemen perusahaanlah yang bertanggung jawab terhadap sumber daya metode ini. Keenam, ada market. Pemasaran adalah SDU yang sangat penting karena produksi yang dihasilkan oleh perusahaan harus dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Marketing juga diperlukan agar pelanggan menjadi tertarik dengan produk yang dihasilkan. Pemangku kepentingan atau stakeholders berarti semua pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap sebuah perusahaan. Contohnya, pemangku kepentingan termaksud karyawan, manajemen, pemegang saham, pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditur, komunitas lokal, dan kelompok penting khususnya. Mereka mungkin terdampak oleh aktivitas operasi perusahaan seperti masyarakat lokal. Lingkungan bisnis. Business environment atau lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi laju usaha tersebut. Meskipun perusahaan satu dengan yang lainnya terlihat tidak saling berhubungan dalam satu lingkungan bisnis, mereka saling terkait, saling memengaruhi, dan saling bersaing.
pengembalian keputusan. Pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Kelima, mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Dari pemaparan rangkuman saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.